Baik, kita tafsirkan suratul Fatihah ayat 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dikata al-maghdub ini menarik tafsiran dari Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Jadi umumnya kalau maghdub yang dibenci itu kan disebut umumnya oleh para mufassirun adalah orang-orang Yahudi. Kenapa dibenci? Karena orang-orang Yahudi ini sebenarnya sudah mengenal Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, orang yang jujur. Bahkan digambarkan mereka itu lewat informasi kitab suci mereka itu sudah diterangkan Nabi secara detail, sehingga dikatakan mereka itu sebenarnya lebih kenal Nabi Muhammad melebihi anak mereka sendiri. Tapi apa? Faktor iri hati. Kenapa harus dari bangsa Arab? Kami ini bangsa terbaik, Bani Israel. Hasad ini yang menghalangi mereka menerima itu. Akhirnya mereka menolak kebenaran itu. Dan ayat ini memang secara khusus bercerita di masa Rasul, bukan Bani Israel yang terdahulu. Walaupun juga masuk secara umum ayat itu, tapi khitabnya ini secara khusus orang-orang Bani Israel yang hidup di zaman Nabi sudah melihat kedatangan Nabi Muhammad secara jelas, tapi mereka mengingkarinya. Makanya mengetahui kebenaran lalu mengingkari dosanya beda dengan orang yang menyimpang, salah paham. Makanya bahasa maghdub di situ Yahud, orang-orang Yahudi. Ini ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rauf Singkil dalam kitab beliau tafsir Bughyatul Mustafid. Terjemahannya seperti itu tafsirannya. Kalau Nasara disebut sesat. Kenapa? Karena orang-orang Nasara ini mereka tidak mendapatkan informasi yang detail sebagaimana orang Yahudi mendapatkan informasi yang detail terkait kemunculan Nabi Muhammad. Dan ada oknum yang sengaja merubah informasi-informasi terkait Nabi Muhammad, sehingga mereka itu dapat informasi yang keliru, terutama masalah Nabi Isa, yang di kitab Injil tidak pernah Nabi Isa menyatakan saya Tuhan. Hanya disebut istilah Ibnullah, diterjemahkan oleh Syekh Darwis dalam kitab beliau Al-Ahkamu Asy-Syar'iyyah fi Taurat, dan juga di fil Injil. Itu disebut istilah di masa itu Ibnullah. Ibnullah itu dengan istilah yang ada di umat Islam itu Abdullah itu sama. Cuma istilah zaman dulu anak Allah itu artinya hamba Allah, sebagaimana istilah kita Abdullah. Ini yang disalahpahami, dan memang ada oknum yang sengaja mentahrif, mendistorsi kitab Injil yang asli. Akhirnya pengikut mereka ini mendapatkan satu ajaran yang menyimpang, sehingga mereka dikatakan sesat, tidak dibenci. Beda, yang tahu tapi mengingkari itu beda dengan yang tidak tahu kemudian dapat informasi menyimpang. Itulah orang Nasrani. Itu tafsiran dari Syekh Abdul Rauf Singkil. Tapi yang menarik di sini tafsiran di kitab Faidur Rahman, Syekh Soleh Darat, Kiai Soleh Darat mengatakan makna al-maghdub di sini adalah orang-orang yang tidak bersyariat. Jadi orang Islam. Al-maghdub ini orang Islam yang tidak bersyariat dan hakikat. Ya, beliau kan tafsiran aliran sufistik. Maknanya apa? Orang ketika hidup sebagai seorang muslim atau seorang mukmin, namun hidupnya itu tidak menggunakan aturan hukum Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang hidup di dunia, cinta kepada dunia dan kehidupan dunia, jadinya materialis, gak ada visi misi akhirat. Nah, yang semacam ini kali Yahud, kata beliau. Pola hidup semacam ini seperti orang-orang Yahudi yang materialis. Kemudian yang kedua, waladdallin, itu diterjemahkan dan ditafsirkan oleh Syekh Soleh Darat, itu adalah orang-orang yang menjadikan
nafsu dan dunia sebagai Tuhannya, dan dia menjadi hambanya. Jadi dia hidup di dunia ini, dia menuhankan hawa nafsu. Semua bisikan hawa nafsu, sekalipun itu yang haram, dia iakan. Makanya orang yang paling tersiksa hidup di dunia itu orang yang menjadi budaknya nafsu. Dia diatur, dipenjarakan oleh hawa nafsu. Dia tidak mampu mengatur hawa nafsu. Jadi yang hidup tuh nafsunya, bukan dirinya. Saya contoh sederhana. Ada beberapa orang kami berikan nasihat. Ya. Jadi hidup ini sederhana. Kita utamakan kebutuhan, jangan keinginan. Ini orang-orang yang terjerumus dalam maksiat karena sebab mengutamakan keinginan dibanding kebutuhan. Kemudian kemampuannya tidak ada. Kalau tidak mampu beli mobil, jangan paksa beli mobil. Beli motor. Tidak mampu beli motor, beli sepeda. Tidak mampu beli sepeda, naik angkot. Ada kawan-kawan punya motor yang lain, bisa nebeng. Tapi ketika hawa nafsu yang diutamakan, yang diikuti, semua keinginannya itu, saya harus beli mobil, utang. Akhirnya di rumah makan supermi terus. Ya. Lauk gak ada, uangnya habis di mobil. Uang mobilnya juga gak butuh dia. Hanya bisa dapat pengakuan daripada manusia, dia udah punya mobil. Padahal dalam rumah sengsara. Akhirnya terlilit hutang demi hutang, hutang demi hutang. Masuk syaitan itu punya strategi. Dibisikkan, ambil haknya orang. Uang gak cukup. Masuk ke dosa mencuri. Jadi iblis itu profesor doktor. Ya. Makanya Ibnu Jauzi Al-Baghdadi dalam kitab Talbisu Iblis itu menyebutkan, itu ada iblis, pasukannya syaitan, sudah dibagikan tugas khusus. Kamu ini bagian pedagang. Ya. Goda tuh tujar, para pedagang, dengan strategi yang berbeda, khusus masalah-masalah yang berkaitan dengan perdagangan, mengurangi timbangan. Ya, bilang ini barang bagus, luar negeri, pakai suatu hari rusak, padahal palsu. Ya, di atas ini buah segar, di dalamnya dicampur dengan buah busuk. Timbangannya ditaruh batu, hadza ditipu sama syaitan. Fawailun ya lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Ya. Di ulama juga ada. Dikasih setan yang sudah S2 mungkin. Ya. Kalau ulamanya alim sekali, yang profesor doktor, gak cukup. Yang lulusan syaitan SD gak cukup goda ke ulama yang profesor. Dia harus satu derajat. Makanya orang hasud itu biasanya satu martabat. Ya. Itu pedagang hasud ke pedagang. Ulama hasud ke ulama. Sopir angkot hasud ke sopir angkot. Biasanya satu martabat. Itu jarang ada ya supir angkot iri hati ke pengusaha kaya raya, jarang. Biasa pengusaha dengan pengusaha, ulama dengan ulama. Nah, ini bagian dari strategi setan, yang dimana setan ini mampu membaca kesempatan untuk menjerumuskan siapapun dia untuk masuk ke dalam dosa, dan itu adalah jebakannya. Jadi selama kita bukan golongan para nabi, para rasul, jangan pernah merasa aman. Ya, dia terus menggoda. Makanya Imam Hasan Basri mengatakan, ya, ada yang bertanya kepada Imam Hasan Basri dalam kitab Muqasyafah, apakah setan dan iblis itu ada waktu tidur untuk menggoda kita? Kata Imam Hasan Al-Basri, launama la istarahna. Seandainya setan dan iblis itu tidur, ya kita bisa istirahat santai. Artinya apa? Mereka tidak pernah tidur. Jadi kita bisa mengambil hikmah kesungguhannya setan untuk kita alihkan ke kebaikan. Bisa bayangkan, setan ini punya semangat, tidak pernah tidur, kerja tiap hari, tapi kerjaannya salah, tapi istiqomah dan semangatnya itu tetap ada. Luar biasa. Harusnya kita ini dalam kebaikan lebih dari itu. Padahal dia sudah tahu ujung-ujungnya dia masuk neraka. Tapi tidak putus asa. Putus asanya di mana? Tidak putus asa menggoda manusia sebanyak-banyak ikut dia masuk neraka.
Itu semangatnya. Jadi dia gak pernah tidur, kata Imam Hasan al-Basri. Nah, ini jebakan-jebakan syaitan. Oleh sebab itu kita ketika melihat bagaimana strategi syaitan, itu kitab bagus namanya Talbisu Iblis. Di situ Ibnu Jauzi menjelaskan strategi syaitan. Nah, ini makna daripada tafsiran tadi, bahwa yang menyimpang itu disebutkan oleh Syekh Soleh Darat bukan orang Nasrani. Dalam tafsiran itu beliau sebutkan orang-orang yang menjadi budak bagi hawa nafsunya. Ya. Urid an la urid, kata Abu Yazid. Saya ingin untuk tidak ingin. Ya. Kalau banyak ingin-inginnya itu minan nafs, dari dorongan nafsu. Semampunya hidup. Apa yang kita mampu, al-qana'an namanya itu. Ya, ar-ridha bil mawjud wa tarku bil mafqud. Yang ada disyukuri, yang tidak ada gak dipaksain. Mampu beli, tidak ada cari opsi yang lain. Ibrahim bin Adham pernah didatangi oleh sekelompok kaum mengatakan, wahai Imam Ibrahim bin Adham, ini daging kambing harganya naik, pusing kami. Kata Imam Ibrahim, kenapa harus pusing? Makan ikan. Yang mahal kan kambing, ikan kan ada. Makanan itu semuanya sama, rasanya enak hanya di lidah, tapi lewat tenggorokan ke bawah sama. Wah, dia keluarnya juga sama. Ya, Sayyidina Ali mengatakan, man kanat himmatuhu ma dakhala fi batnihi kanat himmatuhu ma kharaja minha. Wa fi riwayah minhu. Siapa yang hidupnya hanya fokus memikirkan masalah makanan yang masuk dalam perutnya, maka harganya dia sama seperti yang keluar dari perut. Ya. Kita hidup bukan untuk itu. Kita makan untuk ibadah, bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Ya. Jadi profesi zaman sekarang, makan sana sini, 10 piring, 20 piring. Yang di depan makan kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Dibuang-buang kadang-kadang enggak habis. Hakadha fi hadzal zaman. Itu. Jadi itu tafsiran dari Syekh Soleh Darat tuh. Jadinya hedonis. Orang yang jadi budak nafsu dan budak dunia, hidupnya hedonis. Tujuan hidup, kebahagiaan hanya di dunia. Maka dia seperti orang Nasrani, kata beliau begitu. Nah, ini ajaran mereka ini merusak umat. Tidak kita mengeneralisir ya, semua orang Nasrani jahat, tidak. Sama seperti orang Islam, ada yang baik juga, ada yang jahat juga. Kalau bicara kebaikan itu sifatnya tidak subjektif dia. Tapi kita lihat Al-Quran kita harus yakini, hadis kita harus yakini. Ini sebagai bahan waspada. Tetap ada kelompok-kelompok yang ingin merusak umat Islam, itu ada, walaupun tidak semua. Terutama mereka menyerang itu disebut dengan kultur strike, serangan budaya. Umat Islam dirusak. Program ini sudah diatur sejak lama. Bagaimana cara merusak umat Islam? Itu dengan 3F tuh. Disebut fashion, food, fun. Lewat pakaian. Ya, stylish pakaian. Kita saksi mata nih di zaman kita. Kita kadang-kadang tidak rasa percaya diri menggunakan pakaian muslim. Lebih aneh lagi, pakaian muslim diserang oleh orang muslim zaman sekarang. Ini dibilang pakaian Arab, ini pakaiannya ini macam-macam. Tapi yang telanjang-telanjang itu gak dikritik. Yang kurang bahan kain itu, ya sebenarnya itu efeknya penyakit, masuk angin. Tapi laku keras. Tren celana sobek-sobek, dirobek celana sana sini, diberikan tato. Ini kan budayanya Barat. Dan ini yang hebatnya, Nabi sudah berikan informasi 1000 tahun lalu. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi katakan, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira'i hatta salaku juhra dabbin la salaktumuh. Qulna ya Rasulullah al yahud wan nasara. Qal faman, kata Nabi. Nabi katakan,
kalian pasti akan mengikuti. Itu menggunakan taukid, penegasan dari Nabi bahwa pasti banyak yang ikut. Dan itu zaman kita lihat sendiri deh realita yang ada. Sungguh pasti kalian akan ikut. Nabi berbicara di zaman itu di hadapan sahabat. Ini sahabat belum terkontaminasi dengan budaya barat. Nabi tidak berbicara di zamannya, tapi Nabi berbicara di zaman kita ini. Kalian akan mengikuti sanana. Saya terjemahkan lebih mudah, itu pola hidup, gaya hidup. Kalian akan mengikuti gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Hingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikut mereka. Akan ikut gaya hidup mereka. Kemudian mereka katakan, ya Rasulullah, ini maksudnya siapa mereka itu? Apakah al-Yahud wan Nasara? Kata Nabi, faman, ya, siapa lagi kalau bukan mengikuti mereka? Dan guru dari guru kami, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf Bukit Duri, ketika menafsirkan surat Al-Baqarah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridho kepada kalian terkecuali kalian mengikuti millatahum. Ini terjemahan tafsirannya sangat indah. Selalu Walid mengatakan makna millatahum itu kalian mengikuti adatahum wa thaqafatahum wa fikratahum atau kama qala. Beliau mengatakan kalian akan mengikuti tradisi mereka, budaya mereka, kultur mereka, dan juga pemikiran mereka. Kita lihat sekarang, sudah kalau tradisi budaya jelas sudah ya. Orang lebih senang makan yang berbau-bau bahasa Inggris. Itu. Ya, saus peanut with vegetables. Ya. Bumbu kacang dengan sayur, itu kan gado-gado. Cuma dirubah bahasa Inggris jadi mahal, ditipu, dibeli. Padahal itu gado-gado. Tambah bawang putih jadi ketoprak. Tapi karena dirubah merek ke bahasa Inggris, wih, wow nih. Ya. Coffee, a cup of coffee with milk, kopi susu. Nama berubah jadi mahal. Ketika bahasa Indonesia jadi murah. Nah ini sudah masuk kepada level itu. Dan kita lihat sendiri dah. Ini bukan berarti diharamkan, tidak. Kopi halal selama dia halal. Tapi bahasa Nabi mengingatkan kita akan ikut langkah itu sejengkal demi sejengkal. Secara bertahap. Pola hidup kita berubah, kopinya sudah nama-nama barat, makanannya lama-lama roti tak diganti ada campuran whisky sedikit dan seterusnya yang haram masuk. Begitu. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal kalian ikut mereka. Ya, sehasta demi sehasta kalian ikut mereka hingga mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut ke situ. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, 1000 tahun lalu sudah terungkap apa yang disabdakan oleh Nabi di zaman kita. Begitu pemikiran juga. Wah, pemikiran yang masuk ke dalam agama Islam, ada sekularisme, ada plural, menyamakan agama itu semuanya sama, memisahkan agama dengan kehidupan dunia dan seterusnya. Ada banyak sekali pemikiran-pemikiran yang masuk ke dalam ajaran Islam. Ada rasionalis dan lain sebagainya, Mu'tazilah. Itu sudah dikabarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi pencerahan, dan daripada barokah suratul Fatihah Allah taala berikan kita kesembuhan dari seluruh penyakit, diberikan istiqamah fi ta'ah wal ibadah, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur, sehat wal afiat. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.